Hari ini kita akan bicara tentang virtual reality ya, tentang locomotion. Jadi tentang bagaimana cara kita bergerak di dalam dunia virtual ya. Nah, jadi locomotion itu dalam konteks virtual reality mengacu pada metode ya. Ya, jadi mengacu pada metode atau teknik yang digunakan untuk menggerakkan atau berpindah di dalam lingkungan virtual. Jadi ini mencakup cara-cara yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan dunia virtual dan berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dalam pengalaman VR. Ya, jadi kalau sederhananya sih kita kalau main game ya paling mudah adalah mengklik, misalnya kita punya avatar ya, kita cukup klik area di mana kita mau karakternya berpindah, dia pindah. Atau pakai joystick, misalnya kalau main MOBA kan kita gerakan joysticknya dia geser. Jadi itu sederhana ya. Tapi intinya tujuannya adalah untuk memindahkan tempat. Tujuannya itu locomotion. Nah, tapi memang harus tantangannya adalah bagaimana dia tetap nyaman dan tidak terjadi yang namanya motion sickness, yaitu locomotion. Jadi metodenya macam-macam. Nanti saya bahas lebih detail ya. Ini beberapa di antaranya. Pertama adalah teleportasi. Jadi metode ini memungkinkan pengguna untuk lompat langsung dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan teleportasi. Nah, jadi langsung pindah aja tempatnya gitu ya. Teleport ya. Jadi dia tinggal tunjuk dia mau menuju kemana. Kemudian secara instan dia langsung pindah ke lokasi tersebut. Mungkin kadang ada tambahannya, ada musiknya lah, ada kursornya lah ya, ada bunyi, ada animasinya, ada efek ya berpindah tempat itu, teleport itu. Tapi intinya dia secara instan pindah ya. Kalau yang sering main mobile bilangnya blink, blink ya, pindah tempat. Nah, kemudian ada yang lain yang namanya adalah berjalan di tempat, walking in space ya. Jadi ini dia jalan di dunia nyata, tapi dia bergerak karakternya, bergerak maju. Ini berjalan di tempat ya. Dalam hal ini walking in place itu semua berjalan di tempat. Bagi yang sudah nonton Ready Player One ya mungkin ya sudah lihat ya seperti apa. Kalau yang VR-nya itu macam-macam, dia tadinya belum punya treadmill, begitu punya treadmill lah gitu ya. Ada bedanya ya. Nah, kemudian ada yang pendekatan gerakan, slide. Nah, ini tergantung konteksnya seperti apa. Jadi meluncur secara halus, asal kita gerakan, misalnya condong ke depan, maju dia ke depan, ke belakang, mundur dari ke belakangnya sliding, miring miring dia ya. Ini nanti ada video yang saya share lah ya, YouTube sih tapi jadi kita lihat aja nanti seperti apa ya. Nanti saya share linknya juga. Nah, kemudian yang normal adalah menggunakan joystick atau touchpad ya, umum karena dia mudah, bukan karena dia normal ya, karena dia mudah ya. Sebetulnya kita menggerakkan sesuatu dengan joystick itu adalah sesuatu yang kalau kita lihat sejarah manusia itu nggak kebayang kan, gerakin tongkat dia gerak, kebayang ya. Saya menggerakkan ini ya, apa jenderal militer menggerakkan pasukannya, gerakin tongkatnya aja maju, maju segera sana ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ada yang namanya real walking, benar-benar jalan, benar-benar jalan dia berpindah tempat ya, sama kita pindah tempatnya di mana dia juga jalan. Nah ini ada beberapa teknik yang dilakukan untuk mengatasi ruang yang terbatas ya, tapi tidak di sini kita bahas. Nah, jadi penggunaan locomotion kapan digunakan? Bisa digunakan salah satu, bisa digunakan sekaligus, ya, atau bahkan diberikan opsi. Mau locomotion atau movement, itu juga bisa, ya. Bisa diberikan opsi. Jadi sangat tergantung pada perangkat VR yang digunakan, lingkungan virtual yang dibuat, atau bahkan memang ya bagian dari desain. Misalnya saya maunya ini adalah teleportasi, atau saya maunya ini real walking nih. Karena kalau saya buat lingkungan virtual yang indah, tapi dia teleportasi nggak kelihatan nanti. Nah, bisa juga seperti itu ya.
Nah, yang pertama akan kita lihat. Pertama adalah teleportasi. Jadi mengacu pada perpindahan di mana pengguna secara instan dipindahkan satu tempat ke tempat lain. Biasanya ini dilakukan dengan menggunakan beberapa hal. Bisa menggunakan controller bisa third degree of freedom atau six degree of freedom, atau misalnya kalau kita pakai Google Cardboard ya udah, kalau Google Cardboard itu tinggal kita lirik saja, kemudian dia pindah tempatnya ya. Kita lirik dia pindah tempatnya. Nah, kemudian yang lain adalah ya jadi dia bisa pilih tempat, boleh pakai apapun ya. Bisa kita pandang lokasi yang mau kita pindah, bisa pakai timer berapa detik kita pandang, atau kita arahkan sebuah controller. Biasanya kalau yang cardboard dia pakai HP kedua, ya pakai HP kedua untuk controller, diarahkan di pointing ya HP keduanya ke bawah, misalnya dipindah ke sana, pindah aja kan seperti itu. Nah, untungnya adalah dari teleportasi ini mengurangi motion sickness karena dia tidak bergoncang badannya. Beda ya kalau kita main game FPS atau game komputer pada umumnya, kita walaupun bergoncang layarnya ya, walaupun karakter kita misalnya kena gempa bumi, itu tidak ada masalah karena kita secara nyata tidak tidak bergerak sama sekali dari tempat kita duduk ya. Di VR tidak, walaupun mungkin kita diam, tapi karena dia bergoncang ya, jadi tubuh kita ditipu bahwa sedang ada getaran atau sedang ada perpindahan ya. Jadi kenyataan kita diganti. Jadi keuntungan teleportasi adalah mengurangi motion sickness ya. Dan kemudian menggunakan teleportasi juga bagusnya adalah dia dapat menjangkau area yang lebih luas dengan efisien, cepat dia pindahnya ya. Kalau kita coba Google Earth ya, kalau Google Earth itu kita bisa lompat nih dari Jakarta, kita mau lompat langsung ke Mekah, itu bisa tempatnya. Teleportasi saja langsung, pilih tempatnya langsung teleportasi. Nah, teknologi yang digunakan adalah recasting, jadi dia menembak interaksi dengan pengguna, begitu sampai pada titiknya, kemudian dipindahkan ke titik tersebut. Ini adalah teknik yang paling umum. Bahkan yang awal itu seperti ini tekniknya ya. Sebelum kita banyak mengimplementasikan six degree of freedom. Oke, ini contohnya ya. Ini kelihatan nggak nih? Nah, ini ya. Contohnya dia arahkan ke titik tertentu. Nah, biasanya memang area teleportasi ini dibatasi. Nah, itu ada area birunya tuh ya. Kelihatannya ada area biru. Jadi begitu ada area biru saja kita bisa pilih, kemudian dia akan berpindah tempat pada titik yang kita pilih. Memang biasanya bentuknya kayak pancing gitu. Kenapa? Karena teleportasinya ke bawah, bukan lurus ke depan ya. Dia akan selalu mengarah ke pantai kan. Kalau menghubung. Kalau saya nggak salah ini pakai ini apa sih? Ini gamenya Valve. Nah, jadi dia arahkan kontrolernya, dia pindah tempatnya ya. Sederhana. Ini mudah. Walaupun mungkin kalau terlalu sering berpindah tempat ya pusing juga ya. Nah, yang satu lagi adalah walking. Jadi kalau walking locomotion dalam konteks realitas virtual ini mengacu pada metode perpindahan di mana pengguna menggunakan gerakan langkah nyata mereka untuk bergerak dalam lingkungan virtual. Jadi ini mensimulasikan pengalaman berjalan dunia nyata, memberikan rasa imersif yang lebih besar saat menjelajahi dunia virtual. Ya. Walking. Nah, jadi tekniknya walking ini macam-macam. Jadi kalau kita bayang, oh ini treadmill, mahal amat ya kalau walking implementasinya bisa bisa boros lah ini. Ini kalau saya nggak salah harganya itu sekitar $3.000 ya. Jadi nggak masuk akal mau implementasi walking. Misalnya kita buat aplikasi yang dimana harus jalan, tapi ya jalannya harus pakai alat seperti itu. Ya habis lah ya. Pelanggannya nggak ada yang pakai. Kecuali kita memang membuat aplikasinya untuk sebuah wahana ya. Orang akan datang untuk bermain di situ. Nah, locomotion walking ini setidaknya ada 3 ya caranya ya.
Jadi yang pertama adalah treadmill. Treadmill VR ini dirancang memberikan pengalaman berjalan fisik di dunia virtual. Jadi pengguna ini memakai perangkat tersebut dan berjalan di atas permukaannya, ya. Dan kemudian terdeteksi sensor dan terjemahkan sebagai gerakan virtual di lingkungan VR. Jadi deteksi aja. Syaratnya apa? Syaratnya punya treadmill, ya, punya treadmill. Treadmill VR ya, bukan treadmill biasa. Ada sensornya. Nah, yang kedua adalah motion detection atau deteksi gerakan. Dan ini menggunakan sensor gerakan seperti sensor inersia, kamera, sensor lainnya untuk mendeteksi gerak langkah pengguna dalam kehidupan nyata. Yang kemudian terjemahkan menjadi gerakan virtual di dunia virtual. Ya, asal dia jalan, tawan. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling umum adalah penggunaan perangkat pengendali atau controller, ya, control device. Biasanya yang memungkinkan ini dilakukan adalah controller yang punya joystick, ya, atau punya sensor. Cardboard juga bisa, tapi ingat ya itu 2 HP, dua HP, kemudian layar sentuhnya digunakan sebagai joystick ya. Jadi dia atau dia bisa gerakan juga. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Jadi ini kalau treadmill seperti ini. Jadi memang mahal ya solusinya. Biasanya untuk treadmill itu ada 2 ya modelnya. Jadi yang pertama kita lihat yang sebelah kiri ya, yang sini ya. Sebelah kiri ini coba. Jadi kalau yang sebelah kiri tetap memakai head mounted display ya, selalu itu ya, head mounted display tetap pakai karena virtual reality. Kemudian diberikan alas ya, ini yang cekung, yang modelnya cekung, alas yang modelnya cekung. Kenapa cekung ya supaya dia apa cenderung kembali ke tengah. Dan dia memakai sepatu khusus, sepatunya licin ya. Jadi pada saat dia berjalan itu tidak ada friksi, friksi antara lantai dengan ini. Nah, lantainya ini ya ada sensornya, ya matnya ini ada sensornya untuk mendeteksi gerakan kaki. Nah, kalau yang tiang ini berapa ya? Untuk nahan posisi supaya tidak geser, ya. Nah, tidak geser ya. Jadi dia dikunci posisinya. Nah, umumnya ini ada sensor lagi. Ada sensor kamera, ada sensor inframerah, ada sensor ultrasonik, yang macam-macam sensor untuk mendeteksi posisi kaki dan kemudian sensor ke atas untuk mendeteksi posisi badan. Jadi dia tidak hanya deteksi kaki saja. Selain pengikat tengah ini adalah untuk menjaga supaya badannya posisinya tidak bergeser. Nah, jadi lumayan, lumayan elaborate ini ya sistemnya. Nah, yang satu lagi ini penahannya pakai tiang dia, diikat ke atas tuh ya, diikat ke atas dan kemudian treadmillnya benar-benar jalan ini. Benar treadmill. Kalau nonton Mr. Bean mungkin pernah lihat yang apa sih? Yang Johnny English ya, Johnny English yang kedua. Ada VR yang lucu banget ini itu. Jadi bisa juga seperti ini treadmillnya ya. Nah, kemudian yang lain menggunakan motion detection. Motion detection ini macam-macam. Ada yang baju ya, kalau yang sekarang tuh baju ini agak lama. Dia pakai sensor dipasang di kaki dan di pinggang. Jadi mendeteksi kakinya gerak ya. Kakinya gerak. Kakinya gerak, dia bergerak. Nah, soal dia berdiri dalam tempat atau dia harus berpindah tempat, itu kembali kepada pengembang aplikasinya ya. Jadi ada sensor-sensor, kadang-kadang juga ada sensor luar ya, yang diletakkan di luar, sensor luar ya. Itu juga ada untuk mendeteksi pergerakan dari si pemakai VR ini. Nah, kemudian controller. Nah, kalau controller ini sederhana ya, controller. Jadi dia menggunakan joystick yang ada di controllernya, tapi juga bisa menggunakan sensor 6 degree of freedom. Jadi tangannya juga bisa diayun, misalnya untuk bergerak ya. Itu juga bisa. Oh, gitu deh. Nah, jadi keuntungannya dari metode locomotion berjalan, dia memberikan pengalaman yang lebih alami dan imersif, ya.
Kita betul-betul merasa di dunia virtual, kita berpindah sendiri, berjalan sendiri, mau manjat-manjat lah kita gitu ya. Tapi risikonya motion sickness lebih tinggi. Karena betul-betul kita bergerak dan bergoyang dan segala macam terjadi. Apalagi kalau frame rate-nya itu di bawah, kalau sekarang orang bilang tuh di bawah 72 Hz saja udah mulai mengganggu sekarang. Jadi 60 Hz saja nggak cukup. Apalagi kalau cuma jalan 30 fps ya. Nah, banyak penelitian yang berusaha menghilangkan motion sickness. Bahkan ada beberapa penelitian itu yang cuma meneliti menambahkan hidung virtual. Jadi kan kalau kita lihat aplikasi VR itu nggak ada hidungnya. Ternyata begitu ditambahkan hidung, kemampuan pemakai VR tersebut untuk merelasikan dirinya dengan dunia virtualnya menjadi lebih tinggi. Jadi mengurangi motion sickness. Jadi penelitiannya ringan-ringan. Gimana kalau tambahin hidung, misalnya gitu kan ya. Gimana kalau badannya kelihatan, begitu di atas badan kelihatan, kakinya kelihatan. Nah, itu tuh hal-hal yang sederhana dalam upaya mengurangi motion sickness. Nah, ternyata kalau yang kaki, kalau tidak di motion detection kakinya ya, kakinya ada aja ya, dia jalan tapi kakinya berjalan dalam langkah yang berbeda. Misalnya kita jalan maju ke depan, kaki kanan yang maju tapi kaki kiri yang dianimasinya. Itu bikin pusing ya. Jadi banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Motion sickness ini dapat berakibat kepada nausea ya, yang muntah-muntah, pusing ya, mungkin juga darah tinggi kalau yang stres ya. Pengaruhnya bisa di situ. Nah, jadi bagaimana cara implementasi locomotion pada VR? Ya, jadi implementasinya itu macam-macam. Tergantung pada aplikasi yang mau dibangun dan juga target penggunanya. Ya, yang mau pakai VR, pakai teleportasi, kembali lagi mana yang cocok. Kemudian minimalkan motion sickness. Jadi harus dicari intensitas, boxnya, goyangnya itu gimana. Kemudian tuh feedback visual dan audio juga diberikan, misalnya ya. Misalnya teleportasi jangan instan. Beri kesan bahwa ada pergerakan, kemudian baru pindah dia ya. Jadi, nah ini misalnya contohnya animasi, suara langkah kaki ya, itu akan membantu. Ya, kemudian batasan ruang fisik harus diingat bahwa setidaknya VR itu 3 kali 3 meter ya, 3 kali 3 meter. Dan juga harus dipertimbangkan kalau jalan ruang fisiknya berapa besarnya. Kalau dia 10 kali 10 mungkin nggak masalah, walking nggak apa-apa. Tapi kalau dia cuma 3 kali 3 ya harus dipertimbangkan. Misalnya selalu memberikan ruang-ruang kecil di dunia VR-nya. Jadi nggak pernah terlalu besar sehingga dia tidak kaget. Nah, kemudian harus bisa ada opsi pengaturannya. Ya, mungkin bisa pilih antara teleportasi dan walking. Kemudian juga selalu minta umpan balik. Nah, oke. Mungkin itu ya terkait teorinya ya locomotion. Tapi sekarang kita masuk ke video dulu ya. Jadi ini ada cara, ada banyak cara untuk bergerak ya. Jadi kalau ini dia menggunakan eh, apa controller ya, joystick yang ada pada touch controllernya, dia gunakan joystick ya, sederhana sekali. Nah lihat ya tuh, goyang-goyang terus VR itu, goyang aja terus. Nah ini yang menyebabkan motion sickness, jadi memang harus hati-hati ya. Kenapa? Karena mata kita melihat tapi telinga kita tidak merasakan ada goncangan itu. Nah itu yang penyebab motion sickness ya. Sekarang kita lihat ini game lain ya. Nah ini adalah finishing rim. Dia teleportasi tuh, lihat. Tep, 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 pindah cepat sekali. Dia pakai teleportasi. Nah ini teleportasi tuh, lihat. Teleportasi sama. Tep, dia pilih tempatnya teleportasi. Ya, dia pilih mau ngadep mana segala macam teleportasi. Tep, pindah tempatnya. Ini yang teleportasi ya. Jadi kalau teleportasi itu harus siap dia pindah tempat tiba-tiba. Ya. Tapi setidaknya tidak terlalu pusing harus jalan atau tidak perlu berpindah tempat. Jadi mungkin kalau main sembari duduk ya cocok aja. Ya.
Nah, ini yang lain yang teleportasi. Nah, ini yang menggunakan teleportasinya, dia lempar bola, ya, tak dilempar bola, kemudian pindah. Lempar bola, ada window perpindahan, ya, kemudian dia pindah, ya, seperti itu. Dan dia harus pilih dia mau pindah apa enggak. Jadi menarik juga yang seperti ini. Nah, kemudian yang ini. Nah, kalau ini dia jalan. Nah, ini menarik ini. Lihat ya. Jadi dia harus bergeraknya ya. Eh, dia bisa berjalan-jalan ya, berjalan-jalan, deteksi ya. 60OF dia jalan, dia keliling ya. Nah, dia bisa melakukan orientasi bagian depannya dengan tahan tombol. Jadi kita berputar dulu sebentar, di pause dulu posisi fisikalnya, kemudian kita pandang lagi ke depannya. Nah, kemudian ini ada contoh yang lain ya, dari kan. Kalau ini lucu ini. Ini kita harus gerakin kaki. Tuh, kayak gitu tuh. Ada goncangan dia jalan. Ada goncangan dia jalan ya. Ini dia motion detection. Ada goncangan dia jalan. Ya, ada goncangan dia jalan. Jadi lucu jadinya. Nah, bagusnya ini motion sickness-nya bisa berkurang. Kenapa? Layar bergerak, tapi badan juga ikut bergerak ya. Jadi motion sickness-nya bisa jadi berkurang ya. Oke. Nah, yang ini untuk pergerakannya ya, dia harus menggerakkan tangan. Nah, lihat tuh. Nah, maju seperti itu tuh. Dia harus gerakan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri ya. Dia harus gerakan. Jadi dia akan bergerak. Kalau seperti itu dia akan bergerak. Bergerak dengan mengalir. Nah, kemudian ya ini lucu ini. Tapi ya setidaknya begini. Badannya bergerak, tapi kan tangan kita tidak berpindah tempat dan tidak terasa aneh juga ya. Beberapa game yang apa saya lupa Gorilla Gorilla Escape apa ya kalau saya nggak salah ya namanya ya. Nah, ini seru ini. Nah, kemudian yang ini, nah ini bisa lihat nih. Kalau ini jalan, tapi dia mengakali. Kita betul-betul berjalan, tapi diakali jalannya itu di tempat-tempat terbatas. Jadi betul-betul real walking. Nah, ini real walking. Dia benar-benar jalan real walking. Tapi tempatnya kecil, jadi dia masuk akal. Kayaknya kalau yang demo yang touch touch lab apa ya saya lupa ya. Touch lab hand free itu benar-benar dia di depan meja aja. Kalau ini, ya ini sama, ini jalan. Jalan ya, ini sederhana. Ini jalan, bukan jalan kemana-mana. Ruangnya terbatas, paling supaya nggak jatuh. Nah itu area di luar tuh apapun, kalau dia lompat sana jatuh dia. Ya. Nah ini menarik. Kalau ini karena Gamesky, Skyer ya, di Gamesky dia harus menggerakkan, kesannya menggerakkan tongkat. Ya. Hand movement juga, hand swinging, thumb swinging, jadi dia gerak. Ya, dia bergerak di sini. Nah kemudian yang ini, nah ini jalan ya. Nah, untuk mengakali, nah ini kita perhatikan ya. Untuk mengakali keterbatasan ruang yang tersedia, ya, mengatasi keterbatasan ruang yang tersedia, jadinya dia setiap kali bergeser ya, setiap kali bergeser, buka pintu baru,
gamenya tahu ini harus dibelokin nih. Kalau enggak, nanti dia nabrak dinding atau jatuh gitu atau keluar area ya. Jadi ada triknya gitu ya. Untuk membuat game seperti ini juga dia harus memperhatikan ruang yang terbatas. Begitu dia buka pintu sebelah, ganti lagi ruangannya. Buka pintu sebelah, ganti lagi ruangannya ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau ini dia punya reticle targeting ya. Nah, ini menarik. Bukan teleport, tapi begitu kita pilih, dia gerak pelan-pelan. Dia gerak pelan-pelan. Jadi implementasinya macam-macam. Ya. Dia gerak pelan-pelan. Nah, itu ya. Sampai dengan titik yang dituju. Jadi tidak langsung tidak tepat, tapi dia, ya ini bilangnya, dibilang sliding ya. Sliding ya. Jalannya otomatis. Nah, yang ini, kalau yang ini pergerakannya harus menggunakan tangan. Dia manjat. Ini sama seperti decline. Ya, dia geser. Manjat. Nah, locomotionnya menggunakan tangan. Ya. Pokoknya dia pindah. Nah, kalau yang ini pakai, kalau saya nggak salah pakai alat. Ya. Jadi bukan pakai teleport, tapi pakai ini, pakai, nah ini alat apa sih? Grappling hook lah ya kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa bahasa Indonesia apa ya? Nah, grappling hook. Jadi merasa seperti apa? Seperti Batman, seperti Spiderman ya, Spiderman. Ayun, ayun, ayun gitu jadi ya. Nah, bisa juga seperti ini. Jadi dia locomotion tuh banyak caranya ya. Cara umum jalan. Nah, ini terbang kalau yang ini. Kalau ini benar-benar terbang. Kalau yang ini tangan ya, terbang. Ya juga tapi capek jadinya. Bagus buat olahraga ya. Nah, ini adalah beberapa cara untuk melakukan locomotion ya. Oke. Nah, kira-kira begitu ya untuk locomotion. Nanti nanti saya kasih source code ya. Saya kasih satu video lagi tapi rekaman saja ya. Video rekaman bagaimana membangun locomotion ya, tapi saya pakai teleport saja yang sederhana ya. Locomotion menggunakan teleport pada Advent. Jadi nanti kalau kita bangun aplikasi VR, dia bisa berpindah tempat ya. Minggu depan ya. Oke. Jadi sekian kuliah hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Kita Sama-sama saya tutup ya.